Shalom semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam channel kami, dalam channel Miracle. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan bagaimana kita menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Ada begitu banyak sekali alat, namun apakah alat itu mempermuliakan atau tidak? Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa ayat bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk melihat di sisi bagaimana kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita dipakai Tuhan secara luar biasa, bukan ketika ada begitu banyak audiens yang mendengarnya, tetapi ketika kita dipakai Tuhan luar biasa adalah ketika bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Dia, untuk melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dia berkata begini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Di sini kita melihat mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mereka mempermuliakan Tuhan, yaitu khususnya Simon Petrus. Dia mempermuliakan dengan kehidupannya sekalipun dia pernah berkata bahwa Tuhan, aku ini orang berdosa. Tetapi ketika dia meresponi Tuhan, maka Tuhan memakai dia sebagai alat kemuliaan di tangan Tuhan. Maka saya bilang katakan tadi ada begitu banyak sekali alat, tetapi hanya ada alat yang mempermuliakan Tuhan yang Tuhan khususkan bagi kita. Kita dipakai menjadi alatnya Tuhan. Nah, kenapa kita harus menjadi alat kemuliaan Tuhan? Karena itulah Tuhan menaruh kita di bumi ini. Untuk apa? Untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, menggenapi firman-Nya, menggenapi rencana-rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, di sini saya memberikan tema khotbah saya atau renungan saya ya, yaitu alat kemuliaan Tuhan atau menjadi alat di tangan Tuhan. Makanya saya tadi katakan bahwa ada begitu banyak sekali alat. Persoalannya, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Alat tersebut mempermuliakan Tuhan atau tidak? Nah, ada begitu banyak sekali alat, tetapi ada begitu banyak alat yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ada begitu banyak sekali hamba. Persoalannya, apakah hamba ini mempermuliakan Tuhan atau tidak? Nah, ada beberapa cara agar supaya kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ternyata ada caranya untuk supaya kita menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Cara yang pertama, biarkan Yesus memimpin kita. Amin. Iya, setuju kan? Amin, saudaraku. Nah, biarkan Yesus memimpin kita. Artinya, kita harus membiarkan Dia atau kita biarkan Dia memimpin kita dalam segenap kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita. Kita biarkan Yesus memimpin kita, sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, dan
akan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ayat yang ketiga, dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Pada suatu kali Yesus berada di pantai Genesaret. Lalu kemudian di sini dikatakan sedang banyak orang mengerumuni dia. Ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ada begitu banyak orang yang ingin disembuhkan. Ada begitu banyak sekali orang yang ingin sembuh. Ada begitu banyak sekali orang yang usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan di sini Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus membiarkan Yesus berada di perahunya dia. Yesus berada di perahunya Petrus, dan dia tidak pernah marah, dia tidak pernah, loh kok Yesus naik di perahu saya, kok tiba-tiba saja, tiba-tiba saya main naik-naik saja, tanpa sepengetahuan atau saya dan lain sebagainya. Biasanya kita kan marah ketika dalam pekerjaan kita ada orang yang ikut campur. Nah, tetapi hari ini ketika kita membiarkan Yesus memimpin pekerjaan pelayanan usaha kita, maka kita jangan sekali-kali memimpin usaha kita dengan sendirinya. Jangan kita memimpin usaha kita, pelayanan kita dengan kekuatan kita sendiri. Persoalannya terkadang kita egois dengan hidup ini. Kita tidak mau dipimpin oleh Yesus. Bahkan usaha pekerjaan kita biarkan kita pimpin sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kegagalan yang terjadi. Sehingga ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita tangani. Yang persoalan tersebut yang terjadi dalam pekerjaan pelayanan kita. Kita tidak pernah membiarkan Yesus berada di dalam perahu pekerjaan kita. Kita tidak pernah membiarkan Yesus berada di perahu pelayanan kita. Kita tidak pernah membiarkan Yesus berada dalam perahu rumah tangga kita. Kita tidak pernah membiarkan Yesus berada di perahu keluarga kita dan seluruh aktivitas kita. Maka ini kita biarkan Yesus berada dalam perahu hidup kita, sehingga kita akan melihat kemenangan, sehingga kita akan melihat kemerdekaan, sehingga kita akan melihat bahwa kita akan menjadi alat kemuliaan di tangannya Tuhan. Hari-hari ini kita akan menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita meresponi panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kita membiarkan Yesus memimpin hidup kita, sehingga kita dikategorikan orang-orang yang menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Ada begitu banyak sekali orang, tetapi persoalannya apakah mereka menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan atau tidak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Itu adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah bagaimana kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, yaitu caranya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita bangun persekutuan dengan Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita, kalau kita tidak pernah membangun persekutuan, doa, penyembahan, kita tidak pernah membangun pengagungan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan untuk supaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak sekali orang yang menjadi hamba Tuhan. Persoalannya apakah dia mengagungkan Tuhan atau tidak. Terkadang kita melihat ada begitu banyak sekali alat. Persoalannya apakah dia menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan atau tidak. Apakah dia mempermuliakan Tuhan atau tidak. Atau sepanjang umur hidupnya dia tidak pernah memuliakan Tuhan sama sekali. Dia membiarkan hidupnya dipimpin dirinya sendiri. Dia tidak pernah membiarkan Tuhan memimpin dirinya. Nah, jadi cara yang kedua untuk supaya kita menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, karena memang itulah Tuhan taruh kita di dunia ini, di bumi ini, maka kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan di sini, ayat yang ke-8 sampai ke-10, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Nah, di sini dia tersungkur. Arti tersungkur artinya dia benar-benar ingin membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak pernah egois, dia tidak pernah tetap berdiri, dan dia tersungkur artinya dia benar-benar menyerah kepada Tuhan. Dia mau bilang bahwa pimpinlah aku Tuhan. Dia mau bilang bahwa Tuhan, tuntunlah aku. Dia ingin membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan, dan dia membangun hubungan dengan Tuhan sehingga dia menjadi alat kemuliaan di tangannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang yang menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, biarkanlah kita meresponi Tuhan dan biarkan Yesus memimpin kita. Nah, sehingga janji-janji Tuhan itu tergenapi.
biasanya saudara-saudaraku yang terkasih, kita hanya terfokus pada materi sehingga kita lupa kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak sekali orang terfokus pada materi tapi lupa mempermuliakan Tuhan. Ada juga orang yang eh, terlalu terfokus dengan dirinya sendiri, tidak pernah terfokus dengan Tuhan, iya kan saudara-saudaraku. Ada begitu banyak juga orang yang membiarkan dirinya dibodohi dengan ketidakmampuannya dia sehingga dia tidak mempermuliakan Tuhan. Ada harta, ada begitu banyak orang yang punya harta dan mereka mempermuliakan Tuhan. Ada begitu banyak sekali orang yang mempunyai banyak harta dan mereka mempermuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada juga orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka tidak mempermuliakan Tuhan, tidak pernah memberi diri mereka untuk dijadikan alat kemuliaan di tangannya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus tersungkur, dia membangun persekutuan dengan Tuhan yang erat dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Cara yang ketiga adalah tinggalkan masa lalu yang tidak memuliakan Tuhan. Ayat 5 yang ke-11, ayat 5 sampai ke-11 dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ada berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan sediakan ketika kita meninggalkan masa lalu. Nah, biasanya di sini dikatakan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Iya kan? Berbicara tentang sepanjang malam kami bekerja keras, dan dikatakan juga kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tuhan, sepanjang malam biasanya Tuhan kami menangkap ikan tengah malam dan memang ikan tidak ada. Dan itulah alasan Petrus sehingga dia dikategorikan orang yang masih tinggal dengan masa lalu. Kenapa? Karena apa? Dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, ya, puji Tuhan, ada 3 poin di sini, ada 3 cara untuk supaya kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kita biarkan Yesus memimpin kita, dan yang kedua, kita bangun persekutuan dengan Tuhan, dan yang ketiga, tinggalkan masa lalu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ya kan, kita tinggalkan masa lalu, yaitu jangan lagi ragu-ragu dengan Tuhan. Kita harus tetap teguh bersama dengan Tuhan, karena memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dan Tuhan akan menopang kita, dan Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan ketika kita mengiringi Tuhan. Puji Tuhan. Dan sampai di sini firman Tuhan atau renungan yang saya boleh bagikan untuk kita semua. Shalom.